Oke, sekarang kita masuk ke latihan submodul yang pertama. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya masing-masing. Kemudian kita isikan data seperti berikut ini. Nah, di sini saya udah menulis data-datanya. Sekarang kita buat dulu judulnya. Pertama, karena ini dia selnya panjang dari nomor urut sampai dengan gaji bersih, judulnya menyatu selnya. Jadi hal yang kita lakukan adalah pertama memblok sel yang diinginkan, kemudian kita klik merge and center pada group alignment. Nah, kemudian dia sudah menyatu seperti ini. Baru kita tulis judulnya. Seperti ini. Selanjutnya untuk per Desember 2018-nya juga sama menggunakan merge and center. Baru kita tulis per Desember 2018. Oke. Selanjutnya untuk tabelnya ditulis seperti biasa, mengikuti modul. Jika sudah, sekarang untuk gaji pokok, di sini dia belum memiliki satuan mata uangnya. Jadi pertama kita blok, kemudian pilih tools number, dan kita pilih currency. Terus jika sudah, tapi kan di sini dia masih dolar, maka kita bisa ini pada number kita klik more number formats. Nah, kemudian kita pilih yang currency. Kita pilih simbol yang kita inginkan, yaitu IDR atau rupiah. Nah, di sini ada Rp Indonesian, kita klik yang Rp Indonesian, kemudian jumlah desimal di belakang nominalnya itu ada 2 nolnya. Ya udah kita tulis berarti decimal places-nya jadi 2. Kalau misalkan mau 3, 4, 5 bisa ditambahin. Tapi karena kita nggak cukup modul jadi cukup 2. Kemudian klik OK. Seperti ini. Selanjutnya untuk penulisan jumlah gaji tertinggi, terendah, dan jumlah data sama seperti tadi, kita blok sel yang kita butuhkan untuk jumlah, yaitu menggunakan merge and center. Selanjutnya untuk gaji tertinggi dan gaji terendah juga sama. Terakhir untuk jumlah data. Oke. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat border, dan juga kita warnain tabel yang kita inginkan. Pertama, kita blok dulu semua sel yang kita butuhkan.
Kemudian pilih pada grup menu font ada tools border. Kita pilih yang all borders. Kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya selanjutnya kita beri warna pada sel ini, bebas mau diwarnai seperti apa. Sini misalnya untuk judul saya beri warna hitam dan tulisannya berwarna putih. Kemudian untuk nomor urut juga sama. Dan yang sisanya saya menggunakan warna kuning. Nah, untuk ini bebas terserah kalian mau kasih warna apa, mau mengacu ke modul juga boleh. Nah, supaya lebih bagus ini judulnya saya bold dan saya perbesar ya. Seperti ini. Selanjutnya ini untuk step-stepnya sudah kita lewati tadi. Kemudian kita tulis rumusnya. Pada kolom jabatan, tulis rumus, ikutin yang di modul, yaitu sama dengan 7,4%. 7,4% dikali sel gaji pokok, yaitu di sel C4. Kemudian di enter. Untuk berikutnya tinggal kita drag. Oke. Seperti ini. Untuk melihat hasilnya sama atau tidak bisa kita lihat di bawah nanti apakah sudah sama atau belum. Sorry, di modul nggak ditampilin ya nilainya berapa, tapi cara memasukkan rumusnya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk tunjangan keluarga, rumusnya sama dengan 2,5% dikali sel jabatan atau D4. Kemudian kita enter dan kita drag sampai bawah. Kemudian untuk jumlah tunjangan, rumusnya adalah sama dengan sel jabatan, kita klik, ditambah tunjangan keluarga. Kemudian di enter. Dan sama seperti yang sebelumnya kita drag. Untuk gaji kotor, yaitu sama dengan gaji pokok ditambah jumlah tunjangan. Kemudian enter. Untuk yang bawahnya tinggal di drag. Nah, misalkan seperti ada tanda pagar-pagar kayak gini, tinggal dilebarin aja selnya. Itu karena dia selnya nggak cukup, makanya dia munculnya pagar-pagar. Kemudian untuk PPH, yaitu 5,5%, rumusnya sama dengan 5,55% dikali sel gaji kotor. Oh iya, untuk perkalian kita menggunakan simbol bintang ya pada keyboard. Seperti itu. Kemudian tinggal kita enter. Dan di drag untuk yang bawahnya. Untuk kolom gaji bersih,
rumusnya adalah sama dengan sel gaji kotor. Sel gaji kotor dikurangi dengan sel PPH. Kemudian diantar. Dan tinggal di drag di bawahnya. Oke. Selanjutnya untuk sel jumlah dapat dilakukan dengan memasukkan rumus sum dari jumlah gaji bersih yang pertama sampai dengan gaji bersih yang terakhir. Yaitu sama dengan sum. Sum merupakan rumus penjumlahan ya. Buka kurung, kita blok sel yang ingin kita masukkan. Kemudian tutup kurung. Dan di enter. Selanjutnya untuk gaji tertinggi, yaitu kita mengidentifikasi di antara semua karyawan, gaji siapa kira-kira yang paling besar dari banyaknya data. Yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, kita blok sel yang ingin kita identifikasi, kemudian tutup kurung, dan enter. Artinya, gaji tertinggi yaitu sebesar 12 juta. Nah, untuk yang jumlah tadi artinya total gaji bersih seluruh karyawan adalah 98.850.373 rupiah. Nah, untuk yang gaji terendah, kebalikan dari max, yaitu untuk mencari nilai terendah atau gaji terendah dengan rumus min, buka kurung, blok seluruh sel yang ingin diidentifikasi, kemudian tutup kurung. Berarti gaji terendah karyawan yaitu Rp5.492.238. Dan untuk jumlah datanya, untuk rata-rata gajinya yaitu, bentar ya, di sini ada kesalahan kayaknya saya. Harusnya di sel ini ada juga rata-rata gaji. Nah, di sini nggak ada. Berarti kita tambahin aja di bawahnya ini ya. Kita tulis rata-rata gaji karyawan. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita tambahin tabel dan kita warnain. Oke, selanjutnya untuk rata-rata gaji karyawan yaitu dengan masukkan rumus average ya, menggunakan rumus average. Nih, kalau acuannya bisa dilihat di sini, yaitu sama dengan average, buka kurung, sel yang ingin dipilih, tutup kurung, enter. Berarti rata-rata gaji karyawannya yaitu Rp8.237.531. Dan untuk menghitung jumlah karyawannya yaitu sama dengan count, buka kurung, pilih datanya, kemudian tutup kurung. Artinya jumlah karyawan yang terdapat pada perusahaan PT ingin memilikimu yaitu 12 orang. Ini untuk sheet pertama. Selanjutnya untuk sheet kedua, kalian cukup mengklik tanda panah. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat sheet 2. Oh ya, untuk sheet 1 kurang lebih seperti ini tampilannya. Lanjut untuk sel 2-nya.
Di sini saya sudah mengetik seperti ini. Kemudian tinggal kita klik yang harga chip untuk 99 chip pertama dan harga chip di atas 1000 chip. Oke, untuk membuat seperti ini, pertama kita klik insert, menu insert. Kemudian kita pilih di group formatting, di submenu text, yaitu tools text box. Kemudian kita draw di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tulis harga chips untuk 99 chip pertama adalah, nah ini bisa dipanjangin ya, kayak gini. Kemudian untuk yang bawahnya, harga chip di atas 1000 chip. Harga chip di atas 1000 chip. Ini tadi 999. Terus di rata kanan. Yang bawahnya juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal dirapiin. Jika sudah, kita hitung harga untuk jumlah chip. Di sini kita gunakan tools merge and center. Hitung harga untuk jumlah chip berikut. Oke. Di sini dia untuk harga 999 chip pertama, yaitu harganya adalah 599, dan untuk pembelian chips di atas 1000 chips yaitu 529. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat apabila dia membeli dalam jumlah banyak, maka harganya lebih murah atau ada diskon potongan harga. Nah, di sini kita ubah currency-nya jadi IDR, dolar, sorry. Dan desimalnya 2. Udah benar ya. Kemudian klik OK. Udah. Kemudian untuk harga, di sini kita masukkan rumus sesuai pada step 15, yaitu sama dengan if, buka kurung, jumlah chips, klik jumlah chips, kurang dari sama dengan 999. Artinya apabila, ntar dulu, kita klik dulu, terus koma. Nah, ini disesuaikan nama laptop masing-masing ya. Kenapa dia koma, bisa juga dia titik koma. Kalau di sini kebetulan saya logical test underscore test koma, artinya untuk penulisan koma saya menggunakan koma yang asli gitu. Tapi ada juga beberapa laptop yang formattingnya bukan menggunakan koma, tapi menggunakan tanda titik koma yang seperti ini. Yang seperti ini. Jadi diperhatikan komputer masing-masing ya, Excel masing-masing. Kemudian sel 599, berarti yang untuk 999 chips atau di bawahnya, dikalikan
dengan jumlah chips, koma lagi, klik sel yang di atas 1000 chips, dikalikan sel jumlah chips, kemudian dikurung. Nah, kenapa penulisannya seperti ini, yaitu fungsi logika if adalah apabila untuk pilihan, misalkan apabila tidak A, berarti pilihannya B, seperti itu. Sama kasusnya di sini, apabila sel B9, yaitu jumlah chips, dia kurang dari 99, artinya dia menggunakan perhitungan perkalian dengan harga yang 599 atau harga untuk chips 99 pertama. Sementara itu, apabila ternyata jumlah chipsnya di bawah 99, maka pilihan lainnya adalah apabila jumlah chipsnya lebih dari 999, maka harga yang tertulis di sini adalah hasil dari perkalian jumlah chips dengan harga chips di atas 1000, yaitu 529. Sekarang di sini kita lihat jumlah chipsnya hanya 653. Artinya dia di bawah 99. Berarti harga yang digunakan adalah $599. Seperti itu. Kemudian jika kita enter, ini dia hasil harganya, totalnya. Nah, bagaimana dengan yang 99 chips? 99,8 chips. Nah, dia kan juga masih di bawah 99 atau kurang dari 1000, maka harga yang digunakan adalah masih yang 599. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang pemesanan untuk jumlah chips 1500, artinya kan dia melebihi dari 1000. Nah, jika dia melebihi 1000, berarti perkalian yang digunakan adalah dengan yang harganya 529. Seperti itu. Begitupun juga yang bawahnya. Selanjutnya tinggal kita drag ke bawah. Nah, perbedaannya adalah kenapa dia di sini 0, karena terletak pada ternyata bukan perbedaan, tapi di sini karena kita drag, rumusnya itu mengikuti otomatis selnya. Misalkan seperti ini ya. Ini kan kita udah betul. Nah, yang di bawahnya ini ketika kita drag, hasilnya berbeda dengan yang di modul. Kenapa? Karena dia teridentifikasinya adalah sel yang bawahnya. Nah, ini perlu kita benarkan ya. Jadi yang betul itu yang kita gunakan adalah yang ini. Yang D3 ini kita ubah jadi D2. Jadi D2. Dan yang D4 ini kita ubah jadi D3. Kemudian kita enter. Maka hasilnya sama. Sama juga yang bawahnya. Ini kita ubah jadi D2. Dan ini kita ubah jadi D3. Nah, jika sudah, ini dia hasilnya. Jadi, untuk yang pemesanan di atas 1000 ini, dia menggunakan rumus perkalian antara yang 529 dikali jumlah chips, sedangkan untuk yang di bawah 1000, yaitu harga yang 599 dikalikan jumlah chips. Kemudian terakhir tinggal kita beri border dan kita ubah di sebelah tengah, di rata tengah, sorry. Untuk pewarnaannya bebas. Dan juga yang bawahnya, kalau bisa judul dan ini beda ya, beda warna. Jangan lupa juga untuk harganya kita ubah dalam satuan dolar. Ya, seperti ini. Jika sudah, untuk latihan pertama,
Terakhir kita save di dokumen di folder file masing-masing, yaitu dengan cara klik file dan save as. Kemudian pilih folder yang ingin disimpan. Format penyimpanannya yaitu nama, underscore, npm, underscore, kelas, underscore, latihan modul 2, underscore, sub modul 1. Kemudian di save. Jika sudah, nama filenya akan berubah seperti berikut. Selanjutnya untuk latihan submodul 2 ada di video berikutnya.